السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesempatan untuk duduk di rumahnya untuk menambah ilmu agar bekal untuk kita kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, maka untuk kita memperbaiki niat-niat kita untuk menghadiri majlis-majlis seperti ini atau menduduki di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat yang saleh, dengan niat-niat yang mana niat itu bisa menambahkan kita, menambahkan keimanan kita, menambahkan semangat kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga boleh juga kita tambahkan dengan niat-niat untuk kebaikan dunia kita, untuk dilancarkan rezeki kita. Telah ada riwayat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fataha alaihi bab an-niyah fataha Allahu lahu 70 abwab min abwab at-taufiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuka pintu niat saleh, maknanya dia sering dapat memunculkan ide-ide untuk niat yang saleh dalam kelakuan, dalam ibadahnya, dalam segala halnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu baginya 70 pintu taufik. Kita beribadah, kita salat, kita mengaji, itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita agar kita bisa lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di pertemuan awal kita sudah mendengarkan daripada manaqib atau terjemah biografi daripada sahibul kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Maka kita lanjutkan daripada yang dikatakan oleh beliau di kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Min kitab Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Mu'azarah للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة، إلى أن قال رضي الله عنه: أما بعد، فيقول العبد الفقير المعترف بالقصور والتقصير الراجي عفو ربه القدير الشريف عبد الله بن علي الحداد بعلوي الحسني عفى الله عنه وعن سلافه آمين. هذه رسالة بحول الله وقوته جامعة، ووصية من فضل الله ورحمته نافعة، حملني على وضعها الامتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله، ورغبته في الوعد الصادق الوارد في الدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير والنشر للعلم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
وقال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى لنبيه قال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير كان له من الأجر مثل فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عمل ينتفع أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام أجودكم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام الخلق كلهم يصلون على معلم الناس الخير حتى الحيتان في الماء. وقال عليه الصلاة والسلام الخلق كلهم يعلو الله وأحبهم إلى الله تعالى أنفعهم لإياله. Maka Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di kitabnya Risalah Muawanah ini beliau di penghantar katanya, ini masih di awal kitab kita baca tadi, masih di penghantar kitabnya, pengantar kitab. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan yang membawa saya untuk mentalif ini kitab, menulis ini kitab, bukan lain hanyalah apa? Imtithal amrillah ta'ala. Karena amrillah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman atau menyuruh kita, Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk senantiasa memberi nasihat kepada saudara-saudara yang kepada teman-temannya. Oleh karena itu Habib Abdullah Al-Haddad menulis ini kitab karena apa? Menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW. Dan beliau juga bilang yang membawa saya untuk menulis ini kitab adalah apa? Saya meminta atau berharap yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi janji kepada orang-orang yang dia sering mengajak kepada kebaikan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, wa takum minkum, hendaknya di antara kalian ummah, golongan atau sekelompok yang mana mereka mengajak kepada kebaikan dan wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada kebaikan atau ma'ruf, ke segala hal yang ma'ruf, yang baik, dan juga melarang daripada keburukan. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang menang kelak di akhirat. Maka dari itu Habib Abdullah Al-Haddad dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini dan janjinya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang yang nahi munkar dan amar ma'ruf termasuk golongan orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berjaya kalau di akhiratnya. Maka
Abdullah Al-Haddad mengajarkan kita untuk kita sebagai orang muslim, orang mukmin, hendaknya kita mempunyai suatu amalan walaupun sedikit, yaitu apa? An-nasihah, nasihat untuk kepada anak-anak kita ataupun keluarga kita, maupun dekat maupun jauh, teman-teman kita, siapapun itu. Karena sesuatu yang hal yang agung, kita bisa mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan itu tadi, nasihat tadi, mengajak kepada orang-orang kepada hal yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang di akhirat kelak. Dan juga banyak ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala di Quran untuk menghimbau kita agar kita termasuk orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan juga melarang daripada kejelekan. Begitu juga sabda-sabda Rasulullah SAW banyak, dan juga imbalan-imbalannya atau pahala-pahala bagi untuk orang-orang yang mengamalkannya. Termasuk sabda Rasulullah SAW yang disebutkan di kitab ini juga, fadilah orang yang mengajak kepada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila al-huda kana lahu min al-ajr misl ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalik min ujurihim syai'a." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut dengan ajarannya dia, dan tidak sama sekali pun pahalanya yang orang beramal kebaikan itu berkurang. Jadi jikalau kita mengajak kepada kebaikan kepada orang, kemudian orang tersebut menerimanya dan mengamalkannya, amalan kebaikan tersebut, seperti mana kita mengajak teman kita atau anak kita ataupun juga tetangga kita untuk bersama-sama menghadiri sholat jamaah di masjid, maka orang tersebut jika mengamalkannya dengan menerimanya nasihat kita, otomatis pahalanya yang orang ini yang tadi dia diajak, dikirim pahalanya ke orang yang mengajak. Tapi dengan apa? Dengan tidak dikuranginya pahala orang tersebut. Jadi orang yang mengajak kepada kebaikan, dia pahalanya double. Pahala orang yang mengerjakan amal baik yang diajarkan. Tapi sebaliknya juga Rasulullah SAW bersabda apa? "Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal itsm mislu atham man tabi'ahu la yanqus dzalika min athamihim syai'a." Begitu juga sebaliknya, barang siapa orang yang mengajak kepada keburukan, suatu kemaksiatan, hal-hal yang tidak diridha oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan dosa orang yang melakukan tersebut. Orang yang diajak untuk melakukan dosa, kemudian orang itu melakukan dosa, maka dosanya juga dapat, walaupun kita tidak melakukannya, hanya saja kita mengajaknya untuk hal berdosa. Kita tidak dapat, mungkin kita enggak melakukannya, akan tetapi orang yang kita ajak melakukannya,
maka dosa tersebut juga dikirim kepada kita. Oleh karena itu, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengajak kita untuk menghayati daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu yang di dalamnya banyak sekali pahala-pahala yang dioleh oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Termasuk hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam qata'a 'amalu illa min thalath." Jikalau anak Adam atau itu pun manusia meninggal, maka amalnya semua terputus kecuali 3 hal. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah seperti wakaf, sedekah yang dia terus mengalir walaupun kita sudah meninggal, seperti wakaf masjid, atau banyak hal sepertinya. Dan juga apa? Ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang mana ilmunya bermanfaat untuk orang-orang lain. Kita mengajarkan ilmu kepada orang, kemudian orang tersebut mengamalkannya atau mengajarkannya lagi kepada orang lain. Kita meninggal, itu terus ilmunya mengalir, pahalanya juga ilmunya terus diajarkan kepada orang lain dan diamalkan, maka kita pun meninggal, kita dapat pahalanya. Yang ketiga apa? Waladun salih yad'u lah. Yang ketiga adalah anak yang saleh, yang mana dia mendoakan orang tuanya. Maka dibilang anak itu adalah sesuatu proyek untuk kita, untuk orang tua. Karena apa? Termasuk hal yang bisa membantu kita entar di akhirat kita. Maka kita harus benar-benar membimbingnya untuk menjadi orang soleh, agar anak kita bisa membantu kita kelak kita di dalam kubur, mendoakan kita, membantu kita. Ada juga sabda Rasulullah SAW tentang orang yang alim, orang yang berilmu, kemudian mengajarkan ilmunya. Qala alaihi salatu wassalam, al-khalqu kulluhum yusallun ala muallimin nas al-khair hatta hitan fil ma'. Rasulullah SAW bersabda, al-khalqu kulluhum, semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada muallimi, orang-orang yang mengajarkan kebaikan atau mengajarkan ilmu. Yusallun, jikalau makhluk, kita tahu salawat itu ada 3. Salawat dari malaikat, salawat dari makhluk, dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat. Salawat dari Allah adalah rahmat, jatuhnya jadi rahmat. Jikalau salawat daripada malaikat adalah istighfar. Nah, kalau salawat daripada makhluk Allah, dia doa, mendoakan. Jadi Rasulullah SAW bersabda di sini apa? Al-khalqu kulluhum yusallun. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yusallun, bersalawat. Maknanya apa bersalawat? Mendoakan kita. Mendoakan muallimin nas, orang-orang yang mengajarkan kepada orang-orang kebaikan dan mengajarkan ilmu yang baik. Hatta al-hitan fil ma',
sampai-sampai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di lautan semuanya itu mendoakan untuk orang yang mengajarkan ilmu kebaikan. Itu dia hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mana kita dengar suatu hal yang besar, yang agung, yang bisa kita amalkan. Nasihat tidak perlu dengan ilmu yang banyak, tidak perlu juga harus berceramah ataupun hal sebagainya. Kita lihat banyak zaman sekarang ini membutuhkan nasihat orang-orang Islam, dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, dari saudara kita, membutuhkan nasihat, membutuhkan pegangan tangan dari kita. Karena apa? Agama itu adalah nasihat, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya itu nasihat di agama kita ini. Kemudian Al-Habib Alwi Al-Haddad mengatakan wala yastati' ahadun an yanfa'a khalqullah bimithli da'watihim ila Allah ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-khalqu kulluhum iyalullah wa habum min Allah ta'ala anfa'uhum li iyalih. Rasulullah SAW, Habib Abdullah Al-Haddad membacakan kepada kita hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk-makhluk Allah diumpamakan apa? Keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum liyalih. Maka makhluk atau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bisa memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah itu, keluarganya Allah. Maka Habibullah Al-Haddad mengatakan apa? Dan tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah selainkan apa? Yang paling bagus apa? Yang paling bagus untuk kita memberi manfaat kepada orang-orang itu apa, kata Habibullah Al-Haddad? Ialah apa? Da'watuhum ila Allah Ta'ala, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal yang paling manfaat bagi kita agar kita bisa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Memberikan manfaat kepada orang dengan kita mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan bita'rifihim ma yajib lahu min at-tauhid wa ta'ah. Dengan memberitahu mereka hal-hal yang wajib untuk mereka, seperti mana wajib-wajib faraid-faraid Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajak mereka kepada ketaatan. Ini adalah salah satu, kata Habibullah Haddad, salah satu hal yang paling manfaat untuk kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mengajak orang lain atau teman-teman kita kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengajarkan mereka, memberitahu mereka atas kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita, dan juga memberitahu mereka larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlunya untuk mengamalkan apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, khususnya di zaman akhir zaman ini. Banyaknya orang kurangnya nasihat di zaman ini. Kita lihat banyak orang-orang yang kesusahan dalam hidupannya. Karena apa? Tidak ada yang membantu.
Maka seorang muslim, seorang mukmin hendaknya membantu dengan nasihat, memegang tangannya kepada kebaikan. Adapun juga hal yang penting untuk kita lakukan dalam nasihat ini, hal-hal yang penting kita lakukan dalam nasihat adalah banyak adab-adab yang kita harus lakukan. Seperti mana ulama-ulama mengatakan termasuk adab untuk kita menasihati orang adalah hendaknya tidak menasihati di depan-depan orang. Ada suatu orang mengerjakan suatu hal yang buruk ataupun tidak patuh dilakukan, maka hendaknya kita jangan menasihati depan-depan orang. Itu namanya bukan menasihati. Itu menjatuhkan harga diri. Hendaknya juga apa? Hendaknya kita merasa dalam menasihati itu merasa apa? Merasa diri kita itu rendah. Jangan kita menasihati orang dengan merasa diri kita ini paling masya Allah, paling yang orang nggak ada salahnya. Dengan itulah, dengan rasa itu, dengan rasa kita menasihati orang itu dengan rasa apa? Dengan hati kita merasa rendah kepada Allah SWT dan merasa rendah kepada orang yang kita nasihati, walaupun dia mengerjakan atau melakukan hal yang tidak baik. Kita datangi, kita dengan rendah hati, dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada hatinya. Termasuk juga yang kita harus lakukan dalam nasihat adalah dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang mana tidak menyakitkan hatinya. Banyak sekali adab-adab yang kita harus lakukan waktu dalam nasihat. Dan nasihat itu bukan hanyalah dengan perkataan, bisa juga dengan hati. Di mana sabda Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, nasihat itu jika idza ra'aita munkaran fad'u bilisanik. Kama Rasulullah SAW, jika kau melihat sesuatu munkaran, maka cegahlah dengan lisanmu. Kalau tidak bisa dengan lisanmu, dengan tanganmu. Kalau tidak bisa dengan tanganmu, dengan apa? Dengan hatimu, yaitu mendoakannya. Nasihat juga bisa dengan doa. Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada dia hidayah. Memberikan dia memperlihatkan kepada dia orang-orang yang kita lihat dalam kemaksiatan, bisa dibukakan matanya untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia nasihat. Sangat penting sekali kita di zaman ini untuk menasihati. Maupun itu anak, maupun itu istri, maupun itu teman-teman, keluarga, tetangga. Sangat penting sekali bagi untuk kita. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad melanjutkan kata-katanya dengan apa? وقد حثني على امتثال هذا الأمر العظيم وأكد رغبتي في السعي إلى تحصيل هذا الوعد الكريم الواقعين في الآيات والأخبار التي ذكرتها وما في معناها مما لم أذكر سؤال أخ من السادة صادق في الإرادة سالك لسبيل السعادة التمس مني أن أكتب له الوصية ويتمسك بها فأجبته إلى ذلك راغبا فيما تقدم من امتثال الأمر والفوز بالثواب وفي معونة الله تعالى.
وأن يكون سبحانه في حاجة على وقف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Dan hendaknya kita orang muslim, pentingnya juga kita menasihati orang, pentingnya juga untuk kita orang muslim, orang mukmin menerima nasihat daripada orang lain. Seperti mana kata Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau berkata apa? Rahimallahu imra'an ahdali uyubi. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata apa? Rahimallahu imra'an, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mana dia menghadiahkan kepadaku apa? Aib-aib saya, keburukan-keburukan saya. Bagi siapa? Bagi Sayyidina Umar, orang yang menghadiahkan atau memberitahu keburukan-keburukan dia, itu ada suatu hadiah. Dan Sayyidina Umar mendoakan dengan Allah SWT merahmatinya. Karena apa? Orang yang beriman, dia tahu dia pasti tidak sempurna, dia tahu dirinya adalah kurang. Maka Sayyidina Umar sangat senang sekali jika ada orang datang kepadanya memberitahunya hal-hal yang buruk di dalam dirinya. Dan juga ada kisah Sayyidina Umar juga di zamannya beliau datang kepada sahabat Sulaiman. Beliau berkata, Sayyidina Umar kepada Sulaiman, "Malladhi balagha anni mimma takrahuh?" Apa, Sayyidina Umar mengatakan kepada sahabat Sulaiman, apa yang datang kepadamu hal-hal yang kamu tidak suka dari aku? Katakan apa hal-hal yang kamu tidak suka dari aku? Fasta'afa falaha alaih. Sayyidina Sulaiman, sahabat Sulaiman, dia merasa malu atau tidak sungkan untuk mengatakannya. Tapi Sayyidina Umar alaha, meminta untuk disebutkan apa itu hal-hal yang tidak disukai. Maka Sayyidina Sulaiman mengatakan, balagani anna laka hullatain talbasu ihdahuma bin nahar wal akhar bil lail. Sayyidina Sulaiman menjawab, saya dapat kabar bahwasanya engkau, wahai Sayyidina Umar, kamu mempunyai dua helai pakaian. Yang satunya kamu pakai waktu siang hari, yang keduanya kamu pakai waktu malam hari. Kemudian juga hal yang kedua, saya mendapatkan annaka tajma'u baina idamain ala ma'idatin wahidah. Bahwasanya kamu ya Sayyidina Umar, kamu mengumpulkan dua idam, dua lauk makanan dalam satu piring, dalam satu hidangan makananmu. Kamu mengumpulkan dua lauk dalam satu hidangan siang kamu atau malam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, amma hadaini faqad kafaituhuma. Oke, karena itu kamu sudah menghadiahkan kepadaku apa? Suatu hal yang buruk dari dalam diriku, hal yang kamu tidak sukai dari saya, yaitu tadi apa? Mengenakan baju dalam sehari dua helai. Maka di zaman dahulu sahabat Rasulullah SAW itu orang-orang yang sangat zuhud, orang-orang yang zuhud daripada dunia. Sampai-sampai
memakai baju 2 helai dalam sehari itu dibilang orang yang apa? Orang yang mubadzir, orang yang israf. Oleh karena itu sahabat Sulaiman dia melihat itu dari Sayyidina Umar sesuatu yang kurang disukai. Maka dia katakan seperti itu. Yang kedua juga apa? Mengumpulkan 2 lauk dalam satu hidangan. Masya Allah, untuk kita sekarang ini makan siangnya ada tempe, ada tahu, ada sayur ini, sayur itu. Di zaman dahulu, zaman sahabat, orang yang mengumpulkan dua padahal ya, 2 lauk dalam satu hidangannya itu termasuk orang-orang yang bukan termasuk orang yang zahidin minad dunia. Oleh karena itu Sulaiman dia merasa perhatian kepada Sayyidina Umar untuk apa? Untuk meningkatkan kezuhudannya, biar lebih Sayyidina Umar itu lebih zuhud kepada dunia. Dan banyak sekali kisah-kisah yang mana kita lihat tadi Sayyidina Umar, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Kita kenal Sayyidina Umar, sahabat Sayyidina Umar ada orang yang sangat pemarah, padahal kan sangat ganas dalam syariatnya Allah. Kita dengar sering kisah-kisah Sayyidina Umar, sering marah-marah. Tapi beliau mengatakan apa? Rahimallahu mar'an ahda liya uyubi. Rahmat Allah bagi orang yang menghadiahkan kepadaku apa? Keburukan-keburukanku. Itu Sayyidina Umar. Dan juga tadi barusan kita dengar ceritanya yang datang kepada sahabat Sulaiman. Maka pentingnya kita untuk apa? Menerima nasihat daripada orang. Ada hadis Nabi SAW juga dikatakan al-muslim mir'atul muslim. Seorang muslim itu ada apa? Cerminan daripada seorang muslim yang lainnya. Maka kita juga datang orang menasihati kita, anggap saja seperti apa? Orang datang kepada kita mengatakan pada kita, itu loh, lihat loh, baju kamu itu, kopiahmu atau apanya, celanamu sobek, bajumu sobek itu loh. Kita akan bersyukur kepada dia kan, oh terima kasih banyak, baju saya ternyata sobek. Sangat gembira kan kita. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda apa? Al-muslim mar'atul muslim. Karena apa? Saudara muslim itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW, saudara muslim ada seperti cerminan kita. Seperti tadi itu, orang datang kepada kita memberitahu kita ada sesuatu kejelekan dalam pakaian kita. Maka seperti cermin kan? Kita kalau datang ke cermin, kita lihat baju kita lihat badan kita, ada yang kurang apa tidak. Begitu juga di dalam kebatinan, dalam hal-hal kita. Saudara kita adalah cermin kita. Cermin kita ini bisa diartikan juga apa? Hendaknya kita menerima nasihat daripada orang lain. Karena apa? Orang yang datang kepada kita itulah cermin kamu. Karena orang itu melihat daripada kita, dari dalam diri kita ada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak enak dilihatnya. Kalau dia datang kepada kita menasihati kita harus menerimanya. Al-muslim miratul muslim juga bisa dikatakan seorang muslim itu adalah cermin daripada orang muslim lainnya. Bisa dikatakan juga apa? Jika kita melihat saudara kita orang muslim yang dia Masya Allah giat dalam ibadahnya, giat dalam salat jamaahnya, giat dalam menghadiri majlis-majlis taklim dan lain sebagainya, kita melihat saudara kita seharusnya apa? Tumbuh dalam hati kita untuk apa? Untuk ingin mengikutinya. Itulah pencerminan, itulah cerminan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu
pentingnya bagi kita untuk apa? Untuk tadi itu yang saya bilang apa? Menerima nasihat daripada orang lain, menerima dan juga menerima hal-hal yang baik daripada orang lain untuk kita contoh. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad meneruskan berkata dalam kitabnya, termasuk yang membawa saya untuk apa? Untuk menulis kitab ini adalah pesan dari temannya untuk membantunya membawanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada teman dari beliau, Habib Abdullah Haddad, yang datang kepada beliau untuk apa? Membantunya dalam menasihatinya atau memberi risalah ini dengan apa? Dengan risalah, menasihatinya dengan risalah ini, dibikinnya buku. Itu termasuk juga yang membawa Habib Abdullah Haddad untuk menulis kitab ini. Dan Habib Abdullah Haddad mengatakan, maka oleh karena itu saya menjawab permintaannya tersebut dari teman saya itu, karena dia datang kepada saya untuk apa? Untuk meminta tolong. Dan Habib Abdullah Haddad mengatakan, فأجبته إلى ذلك راغبا فيما تقدم من امتثال الأمر والفوز بالثواب وفي معونة الله تعالى وأن يكون سبحانه في حاجة على وفق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في قوله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه. Dan juga sabda Rasulullah SAW, dia juga Habib Abdullah Al-Haddad menunaikan pesan atau permintaan tolong daripada temannya, karena apa? Juga dengan menunaikannya sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana fi hajat akhih, barang siapa orang yang dalam hajat saudaranya, atau bisa dibilang di dalam menunaikan hajat saudaranya, mengejarkan atau membantu dalam hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama hajatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang menolong hajat saudaranya, hajat teman-temannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong hajatnya orang tersebut. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seorang hamba, yang mana hamba tersebut selalu di dalam selalu sering menolong hamba-hamba yang lain. Itu juga termasuk Habib Abdullah Haddad mengatakan yang membawa untuk menulis ini risalah. Kemudian Habib Abdullah Haddad mengatakan, di setiap awal-awal bab yang saya akan sebutkan, beliau mengatakan akan dikatakan di awalnya apa? Wa alaika, dan hendaknya kamu. Beliau mengatakan kalimat tersebut bukan karena saya untuk menyuruh kalian, terus saya tidak merasa hal tersebut penting baginya. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, beliau dengan merasa tawadhu'nya mengatakan dengan kalimat wa alaika, hendaknya kamu itu melakukan seperti ini, itu bukan berarti saya merasa saya yang paling baik, saya yang paling
Masya Allah untuk menasihati kamu. Karena apa? Karena setiap manusia itu mereka mempunyai hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu adalah apa? Musuh kita, musuh yang paling jahat dalam diri kita. Dikatakan apa? A'da aduwika nafsaka allati baina jambayk. Rasulullah SAW bersabda apa? Musuh yang paling memusuhimu itu apa? Yaitu apa? Nafsak, hawa nafsumu. Maka Habibullah Al-Haddad mengatakan, saya juga mempunyai nafsu. Maka oleh karena itu saya mengatakan wa alaika, hendaknya kamu itu, saya merasa juga itu perkataan untuk saya juga, untuk saya mengamalkannya. Ini termasuk adab-adab yang saya sebutkan tadi, pentingnya untuk orang yang penasehat, hendaknya apa? Merasa dirinya juga harus melakukan hal tersebut. Jikalau kita menasehati orang atau melarang orang, hendaknya kita merasa juga apa? Diri kita ini juga butuh untuk hal tersebut yang kita ajak. Dan diri kita ini, jikalau kita melarang dalam keburukan, kita harus merasa bahwa diri kita ini juga orang-orang yang harus menghindari keburukan tersebut. Itu maksud Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian juga beliau takut karena apa? Karena sabda Rasulullah SAW yang mengatakan al-alim alladhi ya'lam al-alim alladhi yu'allim wa la ya'mal mithl fatilah tudhi'u lin-nas wa tuhraq nafsah. Rasulullah SAW bersabda apa? Seorang alim yang dia mengajarkan ilmunya, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Jadi dia mengajak kepada orang lain dengan ilmunya, tapi dia sendiri dia tidak mengajarkan, tidak melakukan kebaikan tersebut. Maka Rasulullah SAW mengibaratkan dia seperti apa? Seperti lilin yang membakar. Fatilah tudhi'u lin-nas wa tuhraq nafsah. Dia benar mengajarkan orang, memberi manfaat kepada orang untuk mengajar. Seperti mana lilin. Lilin itu dia bercahaya. Kalau mati lampu, lilin itu memberikan kita cahaya. Bisa kita memandang di ruangan tersebut. Bisa memberikan kita cahaya lilin tersebut. Akan tetapi lilin tersebut dia membakar dirinya sendiri. Ya kan? Lilin itu kan kebakar dia, surut. Nah, Rasulullah SAW mengibaratkan orang alim yang mengajarkan ilmu, akan tetapi dia sendiri tidak melakukannya, seperti apa? Seperti lilin yang terbakar tersebut. Seperti lilin yang memberi cahaya kepada sekitarnya, akan tetapi dia kebakar sendiri. Itu dia yang ditakuti oleh Habib Abdullah Haddad. Dan pentingnya orang-orang yang alim, yang menasihati orang-orang yang memberikan ilmu, untuk mengamalkan ilmunya dia sendiri. Dan banyak hal sekali hadis-hadis Nabi yang mana menghimbau kita atau memberi kita peringatan kepada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan ataupun juga melarang keburukan, akan tetapi mereka tidak melakukan kebaikan tersebut atau melakukan keburukan hal tersebut yang dia larang. Maka itu termasuk orang-orang yang Rasulullah SAW peringati. Kemudian juga Habibullah Al-Haddad mengatakan, wa ala kulli hal falladhi ya'lam wa yu'allim wa la ya'mal ahsan hal wa arsyada tariqa
wa Ahmad aqibah min alladhi la ya'mal wa la ya'lam. Oleh dengan kita mendengar hal tersebut, bahayanya orang alim yang dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, bukan dengan itu kita berhenti untuk mencari ilmu. Karena apa? Sebaik-baiknya orang itu apa? Sebaik-baiknya orang itu apa? Yang mana dia berilmu tapi juga mengajarkan ilmu tersebut, dia termasuk orang-orang yang termasuk orang yang baik juga. Tapi akan tetapi orang yang paling bagus ialah apa? Ya orang yang dia berilmu, kemudian dia mengajarkan ilmunya dan dia juga mengamalkan ilmunya. Itu adalah arsyadut tariqah wa Ahmad aqibah, yang memberikan hasil yang baik kelak di akhiratnya. Kemudian Habibullah Al-Haddad mengatakan, wa rubbama qala qa'il mimman la ya'qil. Kemungkinan orang akan mengatakan kepada saya atau kepada tentang kitab ini, karena saya menulis kitab ini, al-kutub katsirah, kitab-kitab sudah banyak, wa fiha ghunya wal kifayah fala fa'idah fi tasnif kutub fi hadzal zaman. Kemudian Habibullah Al-Haddad mengatakan apa? Mungkin bakal ada orang datang mengatakan apa? Apa sih faedahnya membuat kitab? Karena kitab sudah banyak dan itu cukup bagi kita. Habibullah Al-Haddad mengatakan, fahadzal qa'il in asaba fi qawlihi inna fil kutubi ghunyatun wa kifayah faqad akhta. Maka dia telah salah dalam perkataannya. Karena apa? Habibullah Al-Haddad mengatakan li'anna al-qulub maila bi hukmi jibillat ila kulli jadid. Karena apa? Hati-hati itu dia bercondong kepada sesuatu yang apa? Sesuatu yang baru. Dan juga wa aidan fa inna Allah yuntigul ulama kullu zaman bima yuwafiqu ahlah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ulama-ulamanya, kepada hamba-hamba yang ulama dengan apa? Sesuatu ilmu yang dia baru di dalam zamannya, setiap zamannya. Ilmu bukannya ilmu baru, syariat tidak baru. Cuman apa? Pengantarannya, penyampaiannya itu apa? Setiap zaman itu selalu baru. Maka Habibullah Al-Haddad bilang memperbanyak kitab-kitab itu hal yang bagus. Karena apa? Setiap zaman itu diperlukan pembawaan yang baru. Wa tasanif tublagh al-amakin al-ba'idah wa tabqa ba'da al-maut al-alim. Dan juga membuat kitab itu apa? Faedahnya juga apa? Habibullah Al-Haddad tadi masih menjawab tadi orang yang mengatakan tersebut. Faedahnya juga orang yang membuat kitab, dia kitab bisa menyampaikan kepada tempat-tempat yang jauh. Dan juga apa? Bakal kitab itu bisa tahan sampai akhirnya itu apa? Sampai matinya itu alim. Jadi kitab itu bisa apa? Bisa tersebar di tempat-tempat yang lain yang jauh, dan juga kitab itu bisa apa? Bisa yabqa atau bisa apa? Bisa ada terus walaupun alim itu sudah meninggal. Nah, oleh karena itu Habibullah Al-Haddad memberi nama kitab ini dengan nama apa?
dengan nama Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Mu'azarah liraghibina minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah. Oleh karena itu Habib Abdullah Al-Haddad memberi nama kitabnya dengan apa? Risalah Muawanah, pesan al-muawanah untuk pertolongan untuk siapa? Liraghibin, orang-orang yang ingin, orang-orang yang ingin daripada orang-orang yang mukmin untuk apa? Untuk bekal di jalannya kepada akhirat kelak. Dan Abdullah Al-Haddad berdoa, as'alullah ta'ala an yanfa'ani bihada wa sa'iril mu'minin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat ini kitab kepada seluruh umat muslimin dan mukminin. Wa yaj'al jam'i laha wa i'tina'i biha wa bi ta'lifiha khalisan liwajhil karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan saya kumpulkan risalah ini dan saya tulis kitab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan saya keikhlasan untuk wajhil karim. Wa hadha awal ibtida'i wa billahi taufiq fa aqulu musta'inan billahi wa mufawwidan ilayhi wa sa'ilan minhu an yuwaffiqni li isabati as-shawab fi niyyati wal a'mal wal aqwal fa innahu waliyyun dhalik wal qadir 'alaihi wa huwa hasbuna ni'mal wakil. Maka Habib Abdullah Haddad mengatakan, dan inilah yang saya niatkan untuk menulis kitab, dan beliau juga musta'inan billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kitab ini bisa memberi manfaat kepada orang-orang Islam dan orang-orang mukmin. Kemudian fasal pertama, Habib Abdullah Haddad mengawali babnya dengan fasal pertama, yaitu fasal apa? Wa 'alaika ayyuhal akh al-habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsinih. Bab ya untuk apa? Menghimbau kita untuk menguatkan keyakinan kita dan ihsannya kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang manfaat bagi umat muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa menerima nasihat, orang-orang yang bisa memberi nasihat kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada siapapun orang. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada amal-amalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pintu-pintu kebaikan kepada dan sebagai pintu penutupnya kejelekan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita beri panjang umur agar kita bisa membaca di fasal yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.